Pagi itu, deru mesin truk tak terdengar seperti biasanya. Ribuan sopir truk justru memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan, terminal, dan depan pelabuhan. Mereka turun ke aspal, bukan untuk bongkar muatan, tapi membawa spanduk, pengeras suara, dan tekad yang bulat, menolak penerapan penuh kebijakan Zero Odol Over Dimension Overloading. Di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, hingga Pelabuhan Perak, Surabaya dan sejumlah titik di Sumatera dan Kalimantan, suara klakson dibunyikan panjang-panjang sebagai bentuk protes. Jalanan berubah jadi panggung perlawanan yang menggambarkan amarah kolektif sopir yang merasa diabaikan. Aksi unjuk rasa ini bukan gerakan spontan. Sudah bertahun-tahun para sopir memperingatkan dampak sosial ekonomi dari pelarangan truk odol. Namun, menurut mereka, suara itu kerap tenggelam dalam kesunyian birokrasi. Pemerintah dinilai hanya mengedepankan aspek teknis tanpa memahami realitas di jalan. Kami bukan anti aturan, tapi aturan ini membunuh mata pencaharian kami pelan-pelan, ujar Supri, sopir truk lintas Jawa Sumatera yang ikut demo di Karawang. Ia, seperti ribuan sopir lainnya, merasa bahwa regulasi ini seperti jebakan, kendaraan dibolehkan dimodifikasi bertahun-tahun, lalu tiba-tiba dilarang beroperasi. Bagi sopir truk, jalanan adalah hidup. Ketika kendaraan mereka dilarang beroperasi karena dinilai overdimensi atau overmuatan, artinya mereka kehilangan sumber nafkah. Kami bukan pemilik perusahaan, kami cuma narik demi keluarga, ucap Rusdi, sopir dari Lampung. Ia mengaku harus mencicil truk yang secara desain memang sudah dimodifikasi sejak awal oleh karoseri atas permintaan bos ekspedisi. Kini, saat aturan odol diterapkan ketat, sopir seperti Rusdi justru menjadi pihak pertama yang dihukum. Di berbagai titik aksi, para sopir berbaris rapi, berorasi damai, dan membagikan selebaran tuntutan. Mereka meminta pemerintah menunda kebijakan Zero Odol dan membuka ruang dialog terbuka. Tak sedikit juga yang membawa serta keluarganya untuk menunjukkan bahwa ini bukan semata-mata soal kendaraan, tapi soal perut, pendidikan anak, dan kelangsungan hidup. Ini bukan demo semata, ini seruan dari jalan raya, kata mereka dalam satu suara. Aspirasi yang seharusnya tidak diabaikan jika negara benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Di balik slogan keselamatan jalan yang digaungkan pemerintah, para sopir justru melihat kebijakan odol sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup mereka. Odol, singkatan dari Over Dimension Overloading, memang secara prinsip bertujuan baik, menjaga kualitas jalan dan mengurangi risiko kecelakaan akibat kendaraan kelebihan muatan atau ukuran. Namun di lapangan, aturan ini seringkali hanya menjerat sopir, bukan pemilik barang atau perusahaan ekspedisi yang memaksa mereka membawa lebih. Kalau truk kosong, kita enggak dapat upah. Kalau penuh, kita ditilang. Lalu kami harus pilih yang mana? Tanya Heri, sopir yang ikut aksi di Pelabuhan Belawan, Medan. Tak bisa dimungkiri, banyak truk yang memang telah dimodifikasi sejak awal oleh karoseri agar bisa memuat lebih banyak. Ironisnya, modifikasi itu dulu tidak dipermasalahkan, bahkan diam-diam menjadi standar di industri logistik. Kini, saat pemerintah ingin menertibkan, sopir dan pemilik kecil yang harus menanggung kerugian. Sebagian besar kendaraan tak bisa diubah kembali ke bentuk standar tanpa biaya besar, dan itu hampir mustahil dilakukan oleh sopir yang menggantungkan hidup dari setoran harian. Kami dituntut patuh pada aturan baru, tapi tak pernah diberi solusi, keluh Mulyadi, sopir angkutan hasil bumi dari Jember. Masalahnya bukan hanya pada truk yang tak sesuai spesifikasi, tapi juga sistem logistik yang membuat sopir tak punya pilihan lain. Banyak perusahaan tetap menetapkan tarif rendah, sehingga sopir harus mengandalkan kelebihan muatan agar tetap untung. Jika hanya mengangkut muatan sesuai batas, penghasilan bahkan tak cukup untuk solar dan makan di jalan. Kami tahu ini salah, tapi ini satu-satunya cara agar dapur di rumah tetap ngebul, ucap Wahyudi, yang telah mengemudi truk lebih dari 15 tahun. Di titik inilah, para sopir merasa hukum dan keadilan berjalan di arah berlawanan. Mereka bukan menolak keselamatan, melainkan menolak jadi tumbal kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah. Tanpa perubahan dalam struktur logistik nasional, dari harga angkut, sistem kontrak, hingga kontrol dimensi truk di pabrikan, Zero Odol hanya menjadi mimpi di atas kertas yang menghancurkan nasib sopir di dunia nyata. Aksi protes ini, bagi mereka, bukan sekadar menolak aturan, tapi menyuarakan perlunya reformasi sistem angkutan barang yang lebih adil dan manusiawi. Bagi banyak sopir truk, larangan odol bukan sekadar soal aturan,
melainkan titik balik yang menghantam sendi kehidupan mereka. Mayoritas dari mereka telah membeli atau mengangsur truk hasil modifikasi sejak lama, bahkan ada yang nekat menggadaikan rumah atau sawah demi kendaraan yang dianggap bisa mengangkat pendapatan lebih. Kini, truk mereka dianggap ilegal dan tak bisa beroperasi. Truk saya masih nyicil 5 tahun, baru lunas 2 tahun lagi. Tapi kalau enggak boleh jalan, saya enggak tahu harus makan apa, kata Kasman, sopir asal Kebumen, dengan suara lirih. Tak sedikit sopir yang kini terjebak dalam lingkaran utang. Cicilan kendaraan menumpuk, pemasukan berhenti, dan kebutuhan rumah tangga tak bisa ditunda. Kondisi ini membuat mereka seperti tercekik perlahan oleh sistem. Anak-anak mereka terpaksa berhenti sekolah, listrik dan air sempat diputus karena tunggakan, dan sebagian terpaksa pindah kontrakan ke tempat yang lebih sempit. Dulu, kami bangga jadi sopir karena bisa menghidupi keluarga. Sekarang, kami merasa dikutuk karena jadi pengangkut odol, ujar Darno, yang sudah 20 tahun mengemudi rute antar pulau. Realitas pahit ini memperlihatkan bahwa banyak sopir tidak punya cadangan pilihan. Mereka tidak memiliki dana untuk merombak ulang bodi truk agar sesuai dimensi standar. Biaya perombakan yang bisa mencapai puluhan juta rupiah jelas di luar jangkauan kebanyakan sopir mandiri atau kecil. Sebagian dari mereka bahkan tidak tahu bagaimana prosedur legalisasi kendaraan jika dimensi tidak sesuai. Alhasil, kebijakan odol justru membuat kendaraan mereka mati suri, tak bisa dipakai tapi juga tak bisa dijual kembali dengan nilai wajar. Di tengah tekanan itu, demo menjadi satu-satunya cara untuk didengar. Bagi para sopir, ini bukan soal menantang negara, tetapi menyuarakan bahwa ada jutaan nyawa yang bergantung pada kemudi dan roda truk. Mereka berharap pemerintah tidak hanya mengedepankan angka-angka statistik atau target pengurangan pelanggaran, tapi juga menyentuh realitas sosial ekonomi para pekerja jalanan. Kalau kami dianggap pelanggar, maka kami juga korban dari sistem logistik yang sudah lama dibiarkan semrawut, tegas Budi, sopir yang mengantar sembako dari Indramayu ke Jabodetabek. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa kebijakan Zero Odol merupakan bentuk komitmen terhadap keselamatan berkendara dan ketahanan infrastruktur jalan nasional. Aturan ini bahkan sudah disosialisasikan sejak beberapa tahun lalu, dengan berbagai penyesuaian waktu penerapan. Namun, di mata para sopir, waktu bukanlah solusi jika tidak disertai pendampingan nyata. Kami tahu odol akan dilarang, tapi kami tidak pernah diberi pilihan atau bantuan untuk beralih. Lalu apa gunanya disosialisasikan bertahun-tahun jika ujungnya tetap kami yang dikorbankan? Keluh Miswan, sopir truk pasir asal Kulon Progo. Ironisnya, meskipun larangan odol mulai ditegakkan, pengawasan terhadap pihak-pihak lain dalam rantai logistik masih sangat lemah. Pemilik barang dan perusahaan ekspedisi masih bebas menetapkan target muatan tinggi tanpa dikenakan sanksi, seolah beban pelanggaran hanya milik sopir. Kami hanya pengantar, tapi kalau muatan berlebih, kami yang kena tilang. Kalau nolak muatan, kami dicoret dari jadwal, kata Joko, sopir dari Cilacap yang biasa membawa hasil bumi ke Jakarta. Kesenjangan tanggung jawab inilah yang membuat para sopir merasa tidak hanya dizalimi, tapi juga dimanipulasi oleh sistem. Di satu sisi, pemerintah menginginkan reformasi angkutan barang, tapi di sisi lain tidak menyediakan alternatif konkret yang bisa langsung dirasakan pelaku lapangan. Tidak ada skema subsidi untuk modifikasi truk, tidak ada insentif bagi pemilik kendaraan yang patuh, bahkan belum ada sistem kontrol yang adil terhadap beban muatan sejak titik awal pengiriman. Kalau memang niat menertibkan, harusnya dari gudang dan pelabuhan sudah ada timbangan resmi. Jangan baru ditindak setelah truk keluar jalan tol, ungkap Eko, sopir yang ikut demo di Semarang. Para sopir kini merasa seperti berdiri di simpang jalan. Jika patuh pada aturan, mereka kehilangan pekerjaan. Jika melanggar, mereka bisa kehilangan kendaraan dan masa depan. Dilema inilah yang memicu gelombang kemarahan yang tertuang dalam aksi unjuk rasa serempak. Mereka bukan ingin membuat kekacauan, melainkan ingin mengatakan bahwa ada ketimpangan mendalam dalam penerapan aturan odol yang hanya menyentuh permukaan, bukan akarnya. Kami hanya ingin keadilan yang masuk akal, bukan aturan yang membungkam, tegas para sopir dalam pernyataan bersama di lapangan aksi. Aksi demonstrasi sopir truk yang berlangsung serentak di berbagai daerah mulai meninggalkan jejak nyata terhadap rantai distribusi barang nasional. Di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan, antrean kontainer tak bergerak selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Truk-truk yang biasa mengangkut bahan pokok,
hasil bumi, hingga logistik industri berhenti total. Sudah 3 hari barang saya tidak keluar pelabuhan. Kalau begini terus, pabrik bisa berhenti produksi, ujar Satrio, manajer logistik dari perusahaan pengolahan makanan di Bekasi. Kondisi ini memicu efek domino di berbagai sektor. Bahan baku terhambat, distribusi terlambat, dan ongkos logistik naik drastis. Para pelaku industri mulai angkat suara, menyebut bahwa kebijakan odol yang tanpa transisi jelas dan tanpa perlindungan bagi sopir kecil justru bisa menurunkan daya saing ekonomi nasional. Namun di sisi lain, sopir merasa tak punya pilihan lain. Kalau bukan dengan cara ini, kami tak pernah didengar. Kami sudah berkirim surat, ikut forum, tapi semua nihil. Demo ini adalah pilihan terakhir, ucap Tarman, koordinator lapangan aksi di Surabaya. Situasi kian genting saat sejumlah gudang besar di wilayah Jabodetabek melaporkan keterlambatan pengiriman bahan pangan. Harga sayur dan telur di beberapa pasar tradisional bahkan sempat naik karena pasokan dari luar kota terganggu. Meski begitu, banyak warga justru bersimpati terhadap para sopir. Di media sosial, tagar-tagar dukung sopir truk sempat trending, menandakan keresahan publik atas sistem logistik yang kerap tak berpihak pada pekerja lapangan. Kami tahu efeknya ke ekonomi, tapi jangan lupakan bahwa sopir adalah urat nadi distribusi itu sendiri, kata Didi, sopir asal Probolinggo. Dalam kondisi seperti ini, para sopir berharap pemerintah tak sekadar memadamkan aksi, melainkan membuka ruang solusi bersama. Mereka menuntut pemerintah duduk satu meja, melibatkan asosiasi sopir, karoseri, hingga pelaku usaha untuk merumuskan sistem logistik yang sehat dan berkeadilan. Kalau kami mogok, negara merugi. Tapi kami bukan ancaman, kami hanya ingin didengar, ujar Burhan, sopir senior yang telah melintasi Sumatera Jawa lebih dari 30 tahun. Kini, bola ada di tangan pemerintah, apakah memilih berdialog atau tetap berkeras pada regulasi yang menutup mata pada realitas. Di tengah keriuhan aksi dan gelombang dampaknya, para sopir tetap membawa pesan yang jelas dan terstruktur. Mereka menolak kebijakan zero odol bukan karena anti aturan, melainkan karena aturan itu diterapkan tanpa solusi yang berpihak pada rakyat kecil. Dalam selebaran dan pernyataan resmi yang dibagikan saat unjuk rasa, para sopir menyampaikan 5 tuntutan utama. Pertama, menunda penerapan penuh kebijakan zero odol hingga ada regulasi transisi dan solusi konkret. Kedua, legalisasi truk-truk odol yang masih dalam masa angsuran dan tidak bisa langsung dimodifikasi. Tuntutan ketiga adalah desakan agar pemerintah memberikan subsidi atau program konversi truk odol menjadi truk standar sesuai regulasi. Keempat, para sopir meminta agar tanggung jawab odol tidak hanya dibebankan kepada mereka, melainkan juga kepada pemilik barang, ekspedisi, dan perusahaan penyedia jasa angkut. Dan terakhir, para sopir menuntut pembentukan forum dialog terbuka antara pemerintah, pelaku industri logistik, dan perwakilan sopir di seluruh daerah. Kami ingin duduk bersama, bukan sekadar diberi surat edaran sepihak, tegas Sugeng, perwakilan komunitas sopir Jawa Tengah. Dalam unjuk rasa tersebut, sopir tak hanya mengeluhkan nasib pribadi, tetapi juga menyuarakan kerinduan pada keadilan sistemik. Mereka menilai bahwa selama ini, kebijakan transportasi darat terlalu sering dikendalikan oleh suara dari atas, korporasi besar dan pejabat di ruang rapat, tanpa mendengar langsung dari mereka yang setiap hari bergelut dengan jalan rusak, target setoran, dan razia mendadak. Kami tahu pentingnya aturan, tapi tolong, buatlah aturan yang lahir dari jalanan, bukan hanya dari meja bundar, kata Ujang, sopir lintas Kalimantan Jawa. Harapan para sopir sederhana namun mendalam, mereka ingin agar kebijakan negara tidak membuat mereka kehilangan mata pencaharian. Mereka tak minta diistimewakan, hanya ingin diperlakukan adil sebagai bagian dari rantai ekonomi yang vital. Dalam banyak orasi yang disampaikan saat aksi, satu kalimat terus diulang, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat, jika sopir berhenti, logistik mati. Jika logistik mati, ekonomi berhenti. Itulah alarm yang coba dibunyikan dari balik kaca truk dan jalanan panas yang selama ini jadi rumah kedua para pengemudi. Di balik deretan truk yang berhenti, di balik wajah-wajah letih para sopir yang duduk di trotoar dengan topi lusuh dan termos kopi, terselip harapan yang tak pernah benar-benar padam. Aksi ini bukan puncak kemarahan, melainkan panggilan untuk perubahan. Para sopir tahu, mereka hanya roda kecil dari sistem logistik nasional. Tapi roda kecil itulah yang setiap hari memutar ekonomi, mengantar beras ke pasar, semen ke proyek,
bahkan obat-obatan ke rumah sakit. Kami tidak ingin melawan, kami hanya ingin dipahami, ujar Gunawan, sopir senior dari Temanggung, sambil mengelus setir truk tuanya. Bagi mereka, perjuangan ini bukan sekadar untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan anak-anak mereka yang berharap dapur tetap mengepul dan sekolah tetap bisa dibayar. Kalau kami diam saja, mungkin anak saya tak bisa lanjut SMA. Saya enggak mau itu terjadi, ucap Naryo, sambil menunjukkan kartu cicilan truknya yang tinggal separuh jalan. Dalam setiap langkah demo, mereka membawa lebih dari sekadar tuntutan, mereka membawa cerita hidup, keringat panjang, dan luka yang tak terlihat dari balik kabin. Aksi ini telah mengubah wajah protes menjadi cermin sosial yang tajam, bagaimana sebuah kebijakan bisa berdampak besar jika tak menyentuh akar rumput. Bukan berarti para sopir menolak modernisasi atau pengaturan. Mereka hanya ingin reformasi, yang bertahap, inklusif, dan berpihak pada mereka yang paling terdampak. Kami siap ikut aturan, asal ada solusi. Bukan larangan mendadak yang membuat kami kehilangan segalanya, kata Ari, sopir ekspedisi barang antar provinsi, dengan mata yang tampak menggantungkan harapan pada berita baik dari pemerintah. Kini, setelah jalanan ramai oleh suara dan tuntutan, bola kembali bergulir ke tangan pengambil kebijakan. Akankah mereka mendengar jerit pelan dari kursi sopir? Ataukah kembali menyusun aturan dari Menara Gading tanpa melihat aspal yang setiap hari dilintasi jutaan roda pekerja? Bagi para sopir, perjuangan belum usai. Tapi mereka percaya, selama suara masih bisa dikumandangkan dan keadilan masih layak diperjuangkan, maka rem tidak akan ditarik. Mereka tetap berjalan, bukan demi melawan, tapi demi hidup yang layak di negeri sendiri. Sekian, terima kasih.